tapi benar-benar. Jangan ngasal. Bapak mau ngasih, pokoknya saya bilang berkali-kali, Bapak mau di luar nomor 10 itu nggak bisa. Ini saya ulang berkali-kali di situnya tuh. Benteng terakhir, jadi kita benar-benar nanti itu bapak-bapak selain bapak-bapak PK kan nanti membawahi beberapa TPS kan, itu juga harus bisa membijaki keadaan-keadaan di lapangannya seperti apa. Jadi jangan sampai ada yang kontak fisik. Ya kalau memang kita bisa secara musyawarah mufakat kita pakai musyawarah. Cuman nanti kita kasih ilmunya, intinya kita punya dulu pelurunya itu. Pelurunya, kalau urusan nembaknya nanti, yang penting kita siapkan dulu pelurunya. Next. Ini mekanisme pembentukan saksi TPS 2 orang tadi nih. Caleg di semua tingkatan membentuk kepengurusan, merekomendasikan membentuk ini. Nama yang diusulkan akan dieskakan menjadi pengurus BSNPG TPS. Tugasnya melakukan kerja di TPS, pendataan, penggalangan, pembinaan, pengawalan dan pengawalan pemilih. Baru seleksi saksi. Setiap caleg mengusulkan nanti dicek di kepada BSNPG sesuai tingkatannya. Saya bilang juga caleg tetap yang memutuskan. Tapi di lapangan itu nggak mungkin. Caleg juga pasti akan nyalahin sebenarnya. Karena dia juga nggak berani ngambil resiko. Dia demi memperjuangkan 1-2 orang tapi 8-nya kabur kan, orang ngapain gitu. Kita. Nah jadi ini Bapak Ibu berhak merekomendasikan dan intinya tuh koordinasi dan komunikasi sama calegnya. Kalau calegnya ngotot si A ya kita kasih dong. Ini loh Pak, di lapangannya kayak begini. Susah kalau si A ini tetap maju, harus si B. Nah itu Bapak boleh gitu. Nanti BSNPG kabupaten kalau memang misalnya katakan calegnya tidak mau dengar, kekeh dia harus itu, kasih tahu ke BSNPG kabupaten begini loh, Mas Denjar ini nggak bisa ini paksain. Itulah tugas mereka juga untuk mengawal Bapak, karena tingkatan BSNPG TPS yang Bapak Ibu bentuk ini garis koordinasinya itu ke beliau langsung. Jadi sampaikan keluhannya semuanya, apa unek-uneknya itu sampaikan ke beliau. Di luar masalah biaya. Kalau biaya juga Bang Nenjang nggak bisa nambahin juga kan, ya kan? Yang 50.000 kali 1 saksi kali berapa saksi juga. Yang kedua, pengurus BSNPG yang diusulkan caleg akan diseleksi oleh BSNPG. 2 orang pengurus yang lolos seleksi akan dilatih. Nah, dilatih dalam bibliotek saksi Partai Golkar serta akan dikasih sertifikat dan surat SK, surat keputusan. Yang terakhir, saksi hasil seleksi dan bibliotek BSNPG akan dimandatkan oleh DPD. Intinya SK-nya itu dari Partai Golkar. Next. Ini Pak Koril Kabupaten Caruyan bersama Sekretaris BSNPG Provinsi. Dilatih baru dan dibina. Next. Nah ini yang penting ini. Ini waktu time schedule dan timeline-nya nih. Sosialisasi penugasan pembentukan BSNPG TPS oleh caleg. Ini 1 sampai 31 Oktober yang ditentukan pusat. Cuman ya kita di daerah kan mundur. Jadi mungkin nanti kita bisa kasih sampai 30 November. Jadi untuk tugas Kabupaten Seruyan sama Kabupaten Kotim itu sekarang itu 10 ini jalan. Lempar ke calegnya, ayo mana bagi wilayahnya, baru calegnya setor. Pokoknya timeline itu sampai 10 November. 30 November sorry. Baru dari tanggal nanti 1 Desember berarti mundur. Baru kita seleksi saksinya. 1 sampai 31 Desember kita seleksi saksi sampai muncul 2 nama. Baru dari tanggal 1 Januari sampai 30 kami dari provinsi akan keliling 13 kabupaten 1 kota itu untuk BIMTEK. Kayak kita dulu Seruyan sekali pernah ya cerita ya. Itu jadi nanti harapan saya itu kalau dulu waktu pilgub itu cuma saksi tingkat kecamatan kebanyakan yang hadir. Saya harapan saya itu saksi TPS itu hadir. Kalaupun nggak bisa 2, 1 minimal. Tapi yang utama. Karena memang dia nantinya turun di lapangannya itu, kita juga nggak bisa ngomong ke Panwas, kita juga nggak bisa ngomong ke PPS karena kita nggak punya hak suara. Yang punya hak suara si saksi utama tadi. Saksi cadangan apabila saksi utama ada yang sakit atau berhalangan hadir, baru saksi cadangan bisa masuk. Tapi yang harapan saya itu nanti di BIMTEK itu saksi utama usahakan, nggak wajib diusahakan hadir. Jadi itu nanti kita kasih ilmu ya, bukan duit.